Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, hari ini kita akan belajar materi tentang efek Doppler. Ya, bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Nah, sebelumnya jangan lupa like and subscribe ya. Baik. Nah, jadi efek Doppler itu bicara tentang pengaruh gerak terhadap frekuensi bunyi atau frekuensi gelombang yang diterima oleh pendengar. Jadi efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang, ya. Nah, di sini ada dua gambar ya tampak. Yang sebelah kiri ini sumber gelombangnya diam atau sumber bunyinya diam. Yang sebelah kanan sumbernya bergerak ke kanan, begitu ya. Nah, untuk yang sebelah kiri dulu kita perhatikan. Ini panjang gelombangnya tetap, ya. Jadi jarak antar muka gelombangnya tetap tidak berubah sampai ke kiri, ke kanan maupun kemanapun posisinya. Jadi kalau lambdanya tetap, maka frekuensi yang diterima juga tetap. Maka orang yang di sebelah kiri akan mendengar frekuensi gelombangnya sama dengan frekuensi sumber. Begitu juga yang di kanan, frekuensi yang diterimanya akan sama dengan frekuensi sumber. Nah, tapi untuk yang sebelah kanan, kita lihat di sini yang sumber bunyinya bergerak ke kanan. Nah, yang sebelah kiri, lihat panjang gelombangnya itu menjadi lebih panjang. Jadi lambdanya berubah. Sementara yang sebelah kanan, nah panjang gelombangnya jadi lebih kecil. Artinya frekuensinya jadi lebih besar, begitu ya. Jadi untuk yang sebelah kanan, yang sumber gelombangnya bergerak, maka lambdanya juga berubah. Nah, bagi pendengar atau pengamat yang sebelah kiri, ini lambdanya menjadi lebih besar dari lambda sumber, sehingga frekuensinya jadi lebih kecil. Sementara orang yang berada di sebelah kanannya, di mana sumber mendekati pendengar, itu panjang gelombangnya jadi lebih kecil yang diterimanya, sehingga frekuensinya menjadi lebih besar. Begitu ya, jadi itu efek gerak relatif sumber terhadap pendengar atau pengamat atau sebaliknya. Nah, kita lihat contoh lain di sini ada pesawat yang paling atas lebih cepat dari suara. Kemudian yang tengah itu sama dengan kecepatan suara, yang paling bawah itu lebih rendah kecepatannya dari kecepatan suara. Jadi kita lihat pola gelombangnya itu juga berbeda-beda, ya. Ini jadi lebih kecil frekuensinya. Nah, ini supersonik yang paling atas ya. Jadi frekuensinya akan berbeda karena panjang gelombangnya juga berbeda. Nah, nanti ini untuk pesawat supersonik seperti ini, kita lihat dia bergerak melebihi kecepatan suara. Baik, sekarang kita lihat yang pertama, kalau sumber bunyinya diam, sementara pendengarnya bergerak. Misalnya ini ada sebuah ambulan sedang diam sebagai sumber bunyi menghasilkan sirine. Nah, kemudian di sini ada pendengar ya, bergerak, pertama mendekati, kemudian setelah itu menjauhi. Ya. Nah, ketika pendengarnya mendekati, maka persamaannya frekuensi yang diterima oleh pendengar itu sama dengan kecepatan sumber bunyi ditambah kecepatan pendengar dibagi kecepatan bunyi dikali dengan frekuensi sumber. Ya. Kemudian ketika menjauhi, pendengarnya menjauhi sumber yang diam, maka Fp-nya sama dengan Pi min Pp dibagi Pi kali Fs. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau sumbernya yang bergerak. Nah, di sini ada orang yang sedang diam di pinggir jalan, ya. Nah, jadi pertama, ini bergerak ke kiri. Nah, jadi pada saat sumbernya bergerak menjauhi pendengar, itu dirumuskan Fp Pi
per P plus PS kali Fs. Nah, PS itu adalah kecepatan sumber bunyi. Jadi mobil yang bergerak ini, ya. Nah, sementara kalau saat mendekati pendengar, ya ini mobil bergerak mendekati pendengar, maka frekuensi yang diterima oleh pendengar ini sama dengan P per P min PS kali dengan Fs, ya. Jadi kalau sumber mendekatinya jadi plus, sumber menjauhi jadi minus. Kita lihat persamaannya jadi seperti ini, ya. Kalau digabung, Fp sama dengan P plus minus Pp dibagi P plus minus Ps kali dengan Fs, ya. Nah, di mana Fp frekuensi yang didengar oleh pendengar. Lalu Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara. Kemudian P ini adalah kecepatan suara di udara. P adalah kecepatan suara di udara dan Pp adalah kecepatan pendengar, ya. Kemudian untuk tandanya, nah untuk pendengar Pp itu bertanda positif kalau pendengar mendekati sumber dan negatif jika pendengar menjauhi sumber, ya. Kemudian untuk PS, kecepatan sumber suara, ya, bertanda negatif jika sumber mendekati pendengar dan bernilai positif jika sumber menjauhi pendengar. Gitu ya. Nah, kalau ada mediumnya bergerak seperti angin misalnya, ya. Di sini ada VA, V angin, maka tinggal ditambahkan PA di sini plus minus, ya. Nah, untuk PA positif kalau angin searah kecepatan bunyi. Sedangkan negatif kalau angin berlawanan arah dengan kecepatan bunyi di udara, ya. Baik, contoh soal 1. Sebuah mobil polisi bergerak menjauhi pendengar diam. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini pendengar diam, mobil polisi bergerak menjauhi, ya, sebagai sumber bunyinya. Maka persamaannya bisa kita tuliskan seperti ini. Ini untuk umumnya, ya. Pendengarnya diam, Pp-nya 0, ya. Kemudian PS-nya bergerak menjauhi, tandanya plus, ya. Karena Pp-nya 0, ya kita tuliskan seperti ini. Masukkan Pi-nya 340, kemudian PS-nya 20, dan Fs-nya 360. Nah, 360 coret kan dengan yang di bawah, jadi tinggal 340. Yang ditanya adalah lambda. Lambda itu kan Pi per F, ya. Nah, jadi 340, Pi-nya, F-nya juga 340. Jadi sama dengan 1 meter, ya. Begitu. Nah, kemudian berikutnya nomor 2. Nah, di sini sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon mendekati sumber bunyi yang dalam keadaan diam. Nah, tadi menjauhi, sekarang mendekati, ya. Nah, jadi ini sebuah mobil bergerak, ya. Nah, mendekati, ini sumber bunyinya adalah ambulan. Ini pendengarnya, berarti, ya. Begitu. Ya, sudah. Ditanya adalah, maka perbedaan frekuensi yang didengar pengendara saat mendekati dan setelah melewati sumber tersebut. Ini pas mendekati, ya. Nah, jadi kalau pas mendekati, berarti Pi plus Pp, nah PS-nya 0 kan? Tinggal V aja di sini kali Fs. 340 tambah 20 dibagi 340, nah frekuensi sumbernya 680. Jadi dapat 720 Hz. Sekarang saat menjauhi, ya. Saat menjauhi berarti persamaannya seperti ini. Pi min Pp, ya. Pi min Pp. Nah, per Pi kali Fs.
340 kurang 320 dibagi 340 kali 6, 80. Jadi dapat 640. Ditanya perbedaan frekuensi yang didengar saat mendekat dan saat melewati. Jadi tinggal diselisihkan 720 dikurangi 640. Jadi sama dengan 80 Hz. Nomor 3. Ini soal UMB ya. Anton berhenti di jalan karena terhalang parang pintu kereta api ekspres. Nah, selama kereta api melewati penyeberangan itu dengan kecepatan 108 km per jam sambil membunyikan sirine, frekuensinya 1800 Hz. Nah, kalau cepat rambut bunyi di udara saat itu adalah 330 meter per sekon, besar perbedaan frekuensi kereta yang didengar saat mendekati dan saat menjauhi ya. Nah, hampir sama dengan yang tadi ya. Nah ini si Anton kereta mendekati terus menjauhi. Jadi sumber mendekati kemudian sumber menjauhi, pendengarnya diam. Ya. Nah, pertama rubah dulu nih 108 km per jam rubah menjadi 30 meter per sekon ya. Nah, masukkan persamaannya. Ini saat sumber mendekati ya, bawahnya min PS, pp-nya 0 kan. Masukkan. Nah, 330 per 330 min 30 kali 1800 jadi 1980 Hz. Sekarang saat menjauh, nah, PS-nya jadi plus ya, pi sumbernya dimasukkan, maka diperoleh hasilnya 1650 Hz. Maka selisihnya adalah 330 Hz ya. Kemudian nomor 4, soal UMPTN 2001. Sebuah truk dengan kecepatan 36 km per jam di belakang sepeda motor. Pada saat truk mengeluarkan bunyi klakson dengan frekuensi 1000 Hz, pengemudi sepeda motor membaca pada speedometernya angka 72 km per jam. Apabila kecepatan bunyi 340 meter per sekon, maka pengemudi sepeda motor akan mendengar klakson pada frekuensi berapa Hz. Nah, jadi kalau ini ada mobil truk, ya, sedang bergerak, kemudian ini motornya ada di depan sebagai pendengar. Berarti sumber mendekati pendengar, pendengar menjauhi sumber bunyi, ya. Nah, karena sumber bunyinya adalah truk yang membunyikan klakson. Berarti, nah pertama kita lihat dulu PS-nya nih, rubah dulu ke meter per detik ya. 36 km per jam menjadi 10 meter per detik. Nah, ini yang diketahuinya frekuensi sumber, kemudian kecepatan pendengarnya 72 km per jam, rubah dulu jadi 20 meter per sekon ya. Lalu V-nya 340 meter per sekon. Ditanya berapa frekuensi yang didengar. Nah, ini persamaannya ya. Ini kan pendengar menjauhi sumber negatif. Sumber mendekati pendengar negatif, ya kebalikannya ya. Nah, kita masukkan nih persamaannya. Nah, angka-angkanya. Kita masukkan angkanya ke dalam persamaan. 340 min 20, 340 min 10 kali 1000, maka diperoleh hasilnya 969,7 Hz atau dibulatkan menjadi 970 Hz ya. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ini seekor kelelawar sedang terbang mendekati sebuah dinding sambil memancarkan pulsa ultrasonik dengan frekuensi 34 kHz dan panjang gelombang 1 cm. Jika dia menangkap gelombang pantul yang frekuensinya 38,25 kHz, maka kelajuan terbang kelelawar tersebut adalah berapa meter per detik. Nah, pertama kita lihat dulu ya dari hubungan V lambda kali F ya. Jadi kita lihat lambdanya 1 cm kemeterkan dulu jadi 0,01. Kemudian F-nya, F sumber ya 34 kHz menjadi 34.000.
34.000 ya. Jadi V-nya 340 Hz. Nah, ini adalah kecepatan bunyi di udaranya. Kemudian kita lihat nih, ini dinding. Nah, ini si kelelawar sedang bergerak mendekati dinding. Jadi sekarang kelelawar itu sebagai sumber nanti diterima oleh dinding, ya. Lalu dinding nanti memantulkan, berarti jadi sumber diterima oleh kelelawar. Berarti ini 2 kali ya perhitungannya. Nah, pertama saat kelelawar jadi sumber dan dinding jadi penerima. Kelelawar mendekati sumbernya, dindingnya diam penerimanya. Nah, jadi frekuensi yang diterima oleh dinding adalah pi per pi min v kelelawar kali f sumber ya. Nah, saat kelelawar jadi penerima, dinding jadi sumber. Berarti dirumuskannya seperti ini ya. Jadi frekuensi yang diterima kembali oleh kelelawar, kecepatan bunyi di udara, plus pi kelelawar, karena sumber sekarang jadi pendengar ya, si kelelawarnya mendekati. Dindingnya sebagai pemantul, sumbernya diam. Jadi ini 0 di sininya, pi sumbernya. Nah, kali frekuensi yang dipancarkan oleh dinding sama dengan yang diterima oleh dinding, berarti FPD awal itu tadi. Nah, tinggal dimasukkan nih, ya. Jadi, si FPD-nya diganti pakai ini. Pindahkan ke sini ya. Nah, ke sini. Ini pi-nya coret, maka persamaannya jadi seperti ini. Pi plus pi kelelawar, pi min pi kelelawar. Di sini kelelawar sebagai penerima, di sini kelelawar sebagai sumber. Ya, kali Fs. Nah, tinggal dimasukkan nih. Jadi yang diterima kelelawarnya 38,525 kHz. 38,25 kHz. Lalu sumbernya 34 kHz ya. Ini 340 sudah diketahui. Tinggal kali silang, maka diperoleh nanti VK-nya menjadi 20 meter per sekon ya. Ya, silahkan lanjutkan ke video berikutnya, yaitu tentang interferensi dan pelayangan bunyi. Nah, jangan lupa mengingatkan kembali like and subscribe ya. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.